Tuhan, berfirmanlah kepada kami kembali pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar. Dan hamba-Mu juga Engkau yang menolong dia untuk boleh menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Dan biarlah Roh Allah bekerja supaya kami menangkap apa yang Tuhan maksudkan seperti yang Tuhan maksudkan. Segala pikiran yang dibelokkan oleh kegelapan, segala usaha-usaha kegelapan supaya firman itu tidak tinggal dalam kami dan jadi. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Enyahkanlah Tuhan pekerjaan kegelapan dari tengah-tengah umat ini, dari tengah perkemahan ini. Mari Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Iya. Mari kita membuka kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat 22. Ini saya share waktu katekisasi. Saya mau share lagi hari ini untuk kita. Dengan tema ingatlah. Ya, temanya hanya satu kata saja. Ingatlah. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yakni sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa kita yang waktu kecil gitu ya, sering dibuat orang nama sebutan atau nama panggilan gitu ya. Bahkan kalau istilah hari ini mungkin dibilang dibully gitu ya. Iya, dibully itu istilahnya ya. Atau siapa di antara kita yang suka membuli orang? Iya.
Saya ingat waktu saya masih kecil, saya ini kutu buku. Iya, dari SD saya sudah baca koran. Lucu ya, korannya nggak ada langganan, jadi dibuang orang di jalan, diambil untuk dibaca. Saking senangnya untuk membaca, sampai ada keluarga yang mengatakan, mana bisa kau makan dengan membaca saja. Karena kadang saya melupakan pekerjaan yang lain karena membaca. Iya, tetapi ada tetangga saya, karena anaknya satu pun nggak rajin membaca, dia malah marah sama mama saya. Kenapa kamu marahi corah itu? Biar saja dia membaca. Itu artinya dia bertekun belajar. Anakku itu, ku galari pun mau supaya membaca. Iya, dan anaknya memang tidak ada yang rajin untuk membaca. Jadi ada dulu yang mendirikan rumah sakit jiwa di dekat Kabanjahe itu, di dekat Simpang 6 itu kan bangkrut pengusaha yang membangun rumah sakit itu. Karena itu anaknya yang sekolah di Jerman harus pulang, nggak terbiayai lagi. Dan anaknya itu menjadi stres, lalu jalan-jalan di jalan. Iya, dan mereka bilang, jangan nanti kau kayak si Lantap itu, gitu ya kan. Karena berjalan-jalan dia di jalan, dan waktu dia berjalan di jalan itu keluar dari mulutnya itu bahasa kedokteran, karena dia dulu sekolah kedokteran di sana. Bahasa Latin lah. Iya, dia tahu berbagai bahasa. Dia nggak pernah mengucapkan kata-kata kotor walaupun dia berjalan di jalan, tapi bahasa-bahasa ilmiah itu yang keluar dari mulutnya. Iya, karena orang tuanya bangkrut, tak sanggup dia menerima. Saya rasa karena tidak punya Tuhan maka tidak sanggup menerima, agak pindah sarafnya ini sedikit. Jadi jalan-jalan dia. Dan mereka bilang, jangan kau nanti kayak dia gitu. Iya, jadi ada nickname ya, nama panggilan atau nama julukan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi kita lihat julukan bagi orang yang bukan orang Yahudi adalah orang tak bersunat. Ini kan julukan juga. Jadi kalaupun ada dari antara orang orang yang bukan Yahudi itu percaya, itu orang yang tak bersunat itu gitu. Jadi rupanya di antara orang-orang ini pun ada juga kalimat-kalimat yang seperti itu, yang sebenarnya tidak membangun ya. Itu yang tak bersunat itu gitu. Loh. Iya, dan orang yang bersunat ini merasa bahwa diri mereka adalah lebih dekat dengan Tuhan daripada orang dari latar belakang non-Yahudi. Saya tidak tahu apa kita punya prasangka. Saya punya prasangka dari sejak kecil ya. Saya kurang suka dengan Chinese gitu ya. Mengapa? Ya karena mereka ya menguasai ekonomi dulu di Tanah Karo itu, di Kabanjahe itu ya. Ya jadi saya merasa gimana gitu ya dengan mereka. Saya juga tak suka dengan orang Keling. Kenapa? Karena ya ada janji Keling namanya. Janji itu janji yang tak ditepati. Ya jadi ada prasangka saya terhadap orang Keling. Juga termasuk orang Nias. Mengapa? Karena orang Nias ada yang dulu bekerja di Tanah Karo. Lalu kemudian dia iri hati dengan tuannya, dengan majikannya yang punya jeruk. Lalu kemudian dia melakukan hal yang tidak baik kepada orang Karo ini. Jadi walaupun satu orang Nias yang melakukan itu terhadap orang Karo ini tadi dibunuhnya. Yang punya jeruk ini, saya punya prasangka terhadap orang Nias. Sorry, di sini ada Pak Telom Benua orang Nias ya. Iya, seperti itu. Jadi saya ada prasangka-prasangka seperti itu gitu ya. Ya, jadi di sini tadi dikatakan bahwa walaupun orang Yahudi secara darah ya, keturunan Abraham memiliki sunat, memiliki Taurat, memiliki perjanjian, ya, dan orang yang non Yahudi tadi dikatakan di sini, ya, tidak ada perjanjian, bukan warga Israel, tanpa harapan juga, tanpa Allah, bahkan tanpa Kristus, ya,
kita melihat tadi di sini perbedaan ini memang sangat mencolok, tetapi bukankah orang Yahudi juga bukan dibenarkan karena semua itu, tapi dibenarkan bukan karena sunat lahiriah itu, tapi sunat hati, oleh karena iman. Kalaupun mereka disunat kulit katannya dipotong, kalau imannya tidak ada kepada Tuhan, sama juga mereka juga tidak akan dibenarkan. Jadi walaupun mereka dari keturunan Abraham, dari segi darah dekat, tapi mereka tidak dekat. Mereka jauh juga. Karena ya mereka ada di antara mereka yang tetap juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, jadi yang dekat aja tidak dekat oleh karena tidak beriman, oleh karena tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Iya, bayangkan kita yang dahulu, ya, memang betul-betul bukan dahulu saja, sekarang pun kita bukan orang Israel dari segi darah, ya. Dan tadi dikatakan di sini, ingat siapa kamu? Kamu sih bukan orang Yahudi, dari segi darah pun tidak dekat. Lalu bagaimana rupanya keadaanmu pada waktu itu? Semua kita sebelum bertobat itu tanpa Kristus, ya, tanpa juru selamat. Iya, kalau tanpa juru selamat tentu tidak ada harapan. Karena tanpa juru selamat semua kita akan menerima upah dosa yang adalah maut itu. Lalu bayangkan di dunia tanpa Allah, ya, tanpa Allah. Lalu siapa yang membimbing? Ya, tentu si gelap membimbing, atau kita membimbing diri kita sendiri. Siapa rupanya kita, sehingga kita akan tahu jalan yang harus kita jalani. Ya, jadi kita melihat di sini tidak ada janji Tuhan dulu yang bisa kita pegang, tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau boleh kita menoleh kembali ke belakang, ya, siapa kita gitu ya. Tadi pagi saya ingat lagi lagu itu, ya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya. Iya, dari mananya kita diambil oleh Tuhan. Ingat, itu yang perlu kita ingat hari ini. Dari mananya aku diambil? Sudahnya aku diambil, dari mana aku diambil? Benarkah hari ini aku sudah hidup dengan Kristus, sudah hidup dengan harapan di dalam dunia, harapan sampai kepada kekekalan. Hidup dengan Allah, sudah ada janji. Dan hari ini kita menjadi warga, ya, katakanlah kita menjadi orang Israel, tapi bukan lagi secara darah. Tapi kita menjadi keturunan Abraham oleh karena kita memiliki iman yang sama dengan iman Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berkata untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan penyembahan berhala, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Abraham menaati apa yang Tuhan katakan. Kalau kita punya iman yang sama dengan Abraham, kitalah juga orang Israel perjanjian baru, ya. Bagaimana kita menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Allah, dan bagaimana janji-janji Tuhan berhak untuk kita pegang. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi yang membuat dekat itu adalah darah Kristus. Iya. Pelayanan tidak membuat orang dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak orang merasa kalau dia melayani, dia dekat dengan Tuhan. Berulang-ulang kita diingatkan dari Matius pasal 7 itu, bahwa pada zaman akhir banyak orang akan berkata, kami telah bernubuat demi namamu. Bernubuat itu adalah menyampaikan firman Tuhan. Kami sudah membuat mujizat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Artinya dari segi pelayanan sudah banyak yang dilakukan. Tapi bukankah Tuhan berkata, enyahlah kamu dari hadapanku. Aku tidak mengenal kamu, ya. Aku kamu pembuat kejahatan. Sedih, ya. Sudah melayani, sudah berbicara tentang Tuhan.
Ya, istilahnya hari ini sudah bukan bersaksi lagi pun, sudah khotbah. Ya, sudah mendoakan orang lain ketika sakit. Sudah mengusir setan malah, tapi Tuhan bilang, I don't know you. Aku tidak mengenalmu. Artinya aku tidak punya hubungan denganmu. Aku tidak akrab denganmu. Karena orang yang akrab dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus, ya maka orang itu akan dikuduskan oleh Tuhan untuk secara praktika akan hidup dalam kekudusan Tuhan, akan hidup dalam kebenaran. Iya, jadi yang membuat dekat sekali lagi bukan surat baptisan, bukan surat nikah. Yang membuat dekat ya adalah darah Kristus yang mengalir di kayu salib. Yang membuat dekat juga bukan persembahan. Yang membuat dekat juga bukan suara yang baik yang dipersembahkan. Yang membuat dekat hanyalah satu, darah Kristus yang mengalir di kayu salib. Ini yang kita harus ingat. Ya, hanya darah Kristus. Makanya kalau darah Kristus itu tidak menyucikan kita, menyucikan dosa pikiran kita, tidak menyucikan dosa dalam hati kita, baik dosa masa lalu, baik dosa hari ini, bahkan kalaupun kita ada jatuh, ya itu harus juga diselesaikan. Dan itu hanya darah Yesus saja yang bisa menyucikan kita dari semua dosa. Darah Kristuslah yang mendekatkan kita kepada Allah Bapa. Ketika Allah Bapa melihat kita, Dia tidak tersenyum karena Dia melihat kita adalah orang yang menjijikkan, orang berdosa. Tapi ketika Dia melihat darah anaknya yang tertumpah di kayu salib, yang mengalir dalam hidup kita, ya itu yang bisa membuat Dia tersenyum. Mengapa? Karena darah anaknya adalah darah yang sempurna. Dia puas melihat anaknya memiliki ketaatan sampai akhir, sampai matinya. Dan itu yang membuat ya dia bisa tersenyum. Oleh karena ketaatan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan karena kita tersembunyi dalam Kristuslah, maka Allah bisa menerima kita. Kalau kita tidak ditutupi, ditudungi oleh darah Kristus yang mengalir di kayu salib, Allah tidak akan pernah bisa ya tersenyum bahkan menerima kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat dekat. Supaya jangan nanti kita salah kaprah. Karena banyak orang ya berpikir bahwa dengan pelayanan dia menjadi dekat dengan Allah. Tetapi tidaklah demikian. Iya, tapi orang yang dekat dengan Allah dia akan memikirkan apa yang kubuat untuk Tuhan yang sudah mengalir darahnya di kayu salib bagiku. Dia melayani bukan supaya dekat. Dia melayani oleh karena rasa syukur darah Yesus itu sudah ditumpahkan untuk dia. Dia melayani Tuhan oleh karena rasa syukur ya, dan menaati Tuhan atas apa yang Tuhan katakan, atas apa yang Tuhan suruh. Ini perlu digarisbawahi supaya jangan nanti kita bukan oleh karena darah Yesus merasa dekat dengan Allah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang kita buat sendiri. Dan akhirnya Tuhan akan menolak kita. Iya, Tuhan berkenan dengan pengorbanan putranya yang tunggal. Dan karena kita di dalam putranya yang tunggal itulah, maka matanya yang kudus bisa menerima kita. Maka dia ya menerima kita menjadi milik kepunyaannya. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya,
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi yang jauh adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang dekat adalah orang-orang Yahudi. Dua-duanya itu hanya bisa beroleh jalan masuk kepada Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus. Ya, hanya itu yang bisa membuka jalan masuk itu. Orang Yahudi diterima karena Tuhan. Kita dari bangsa lain diterima oleh karena Tuhan juga. Hanya oleh karena Tuhan. Jadi kita melihat tembok pemisah antara manusia dengan Allah, dari segala suku bangsa dengan Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Ya, tembok pemisah itu sudah rubuh. Sudah rubuh. Itulah sebabnya tidak ada lagi ruang kudus dan ruang serambi yang dahulu dibagi-bagi ketika ada bait Allah di dalam sejarah Israel. Dulu ruang serambi hanya untuk bangsa yang bukan Yahudi. Ya, ruang kudus adalah untuk orang Yahudi. Ruang maha kudus hanya untuk imam-imam, imam kepala, seperti itu, hanya itu yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun setahun sekali dengan bergilir mereka bisa masuk. Dan kalau mereka seumur hidup bisa dapat satu kali giliran masuk ke ruang maha kudus, wah, itu adalah sebuah kehormatan yang besar bagi mereka. Tapi Yesus sudah masuk ke ruang maha kudus dengan mempersembahkan darahnya sendiri, bukan darah domba, bukan darah lembu jantan, bukan darah burung tekukur, tapi dengan darahnya sendiri. Dan itu darah yang sempurna. Ya, dan tirai di bait Allah itu sudah terbelah dari atas ke bawah. Tidak ada lagi yang ini hanya bisa di serambi, yang ini hanya bisa di ruang kudus, dan yang ini bisa masuk ke ruang maha kudus. Siapapun sudah bisa menghampiri tahta Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi sama, orang Yahudi yang dekat harus juga datang kepada salib Kristus. Orang non-Yahudi yang dalam tanda kutip jauh harus juga datang pada salib Kristus. Jadi sudah rubuh, ya, sudah terbelah pemisah itu. Tetapi saudara-saudara, bukan saja dengan Bapa ada perdamaian, ya, ada damai sejahtera, tetapi juga di antara manusia. Salib bukan hanya ke atas, tetapi salib juga ke samping. Banyak orang dengan Tuhan katanya dalam tanda kutip sudah selesai, tetapi dengan manusia tidak ada perdamaian, tidak ada selesai. Ya, salib menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi rumah Allah. Rumah Allah bersama-sama menjadi satu, menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah. Bukan orang Yahudi saja yang didiami oleh Roh Kudus, didiami oleh Allah, tetapi juga orang yang bukan Yahudi pun, dari penyembah berhala sekalipun, yang datang kepada Tuhan akan didiami oleh Roh Allah. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan di sini. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah salib sudah membuat selesai hubungan kita dengan Tuhan? Memang tidak ada lagi sesuatu antara kita dengan Tuhan yang ibarat saluran air tadi menyumbat sehingga air tidak bisa berjalan dengan lancar. Saudara-saudara, ya, kalau selang air atau keran air, ya, ada sumbatannya, air tidak akan bisa mengalir karena sumbatan itu. Apa yang dari Allah tidak akan bisa mengalir, ya, kepada
anak-anaknya, kepada orang-orang percaya, karena sumbatan-sumbatan ini akan menghalangi. Tetapi bukan saja tentang hubungan dengan Allah yang perlu dipertanyakan, tapi hubungan dengan sesama. Ya, tadi saya cerita tentang prasangka pada suku, padahal bukan seluruh suku itu yang salah, oknum tertentunya yang salah. Ya, tapi itu pun sudah membuat gap antara manusia dengan manusia, sehingga ya tidak ada lagi penghargaan kepada manusia lain, merendahkan manusia yang lain seperti itu. Salib membuat hal itu juga harusnya selesai, sehingga kita bisa memandang sebagaimana Tuhan memandang semua suku adalah sama, kita juga bisa memandang semua suku ditebus oleh Tuhan adalah sama harganya juga di hadapan Tuhan. Sehingga prasangka antar suku ini itu juga bisa diselesaikan, karena tembok perseteruan antara manusia dengan manusia juga dirubuhkan oleh Tuhan. Tanpa tembok ini dirubuhkan, Adam dan Hawa tidak akan pernah menjadi berdamai kembali. Tanpa tembok ini dirubuhkan, ya, satu dengan yang lain di antara kita pun tidak akan bisa, ya, memiliki damai sejahtera satu dengan yang lain. Maka sangat penting apa yang dikerjakan oleh salib Kristus. Bukan saja tadi menghubungkan antara manusia dengan Allah, tapi menghubungkan manusia dengan manusia. Menghubungkan seorang suami dengan seorang istri sehingga mereka bisa sama-sama di dalam Tuhan menjadi bait Allah, didiami oleh Roh Allah. Dan mereka memiliki damai sejahtera satu dengan yang lain. Iya, dan bukan hanya suami istri, anggota-anggota keluarga, anggota-anggota gereja. Iya, juga suku dan suku yang lain. Iya, walaupun egoisme suku ini saya rasa masih bagaimana caranya ya supaya itu juga disalibkan. Karena sampai hari ini, ya sekalipun orang sudah bertobat, dia selalu merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain. Semua suku sudah jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, semua manusia. Ya, jadi kalau di Jerman sana dibuat baju yang namanya jas, itu dibuat oleh orang tidak bertobat. Jangan kita merasa itu lebih kudus dari baju, ya, orang Karo, wisgara orang Karo gitu ya. Iya, karena sama-sama dibuat oleh orang yang tidak bertobatnya itu. Jubah pendeta itu pun siapa yang buat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti oleh karena tadi itu adalah warisan, tetapi bukan kuasa gelap ya. Jadi warisan yang bukan kuasa gelap, ada yang masih bisa diterima, diberikan arti baru ya oleh orang-orang percaya. Tetapi yang jelas-jelas itu okultisme berhubungan dengan roh, ya itulah yang kita tolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyebut ini mami kita, itu sudah adalah kebudayaan. Kalau kita tidak mau sama sekali memakai kebudayaan, tidak ada di dunia tidak ada kebudayaan. Semua orang memiliki kebudayaan. Ya, jadi kebudayaan itu harus dibawa karena sudah dimasuki oleh yang bukan terang, yaitu yang gelap, itu harus dibawa kembali kepada terang. Supaya yang mana ya diantaranya itu bisa diterangi, dan yang benar ya sebutan tadi ya mama gitu ya. Ya itu masih bisa kita lakukan. Oleh karena apa? Karena itu bukan okultisme. Iya. Dan kalau kita melihat gitu ya semuanya, ya kita harus bawa itu ke dalam terang firman Tuhan. Karena kalau tidak nanti maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi benar. Karena kalau kita enggak dalam kebudayaan yang di mana kita dilahirkan, pasti kita dalam budaya yang lain. Iya, mungkin budaya di mana kita dulu dibesarkan. Mungkin kita background kita bukan di tengah orang Karo. Kalau kita orang Karo, ya maka budaya yang itu yang masuk. Iya, budaya yang itu yang masuk. Ya baru-baru ini anak kita
kok jadi lupa aku namanya, si Natalin, kan dia kerja di Chinese itu ya, di sekolah Chinese di Wahidin itu. Saudara tahu pagi-pagi kaset dihidupkan. Iya, kaset itu seperti musik begitu. Tapi anak disuruh melihat terang. Bayangkanlah terang itu datang padamu. Lalu dia bersemedi seperti itu. Seperti itulah rupanya dilakukan di sekolah Buddha ini pada tiap-tiap hari. Iya, jadi dia bergumul. Mengapa bergumul? Kadang-kadang wali kelas ini terlambat datang. Dia karena jauh dari sini cepat datang. Lalu wali kelas ini bilang tolong hidupkan. Jadi dia tanya sama saya, bagaimana itu Bi? Bolehkah aku menghidupkan? Menurutmu kayak mana? Ya kayaknya enggak boleh. Karena itu adalah penyembahan. Iya, jadi sinar yang mereka suruh datang itu sinar siapa? Bukan pula akulah terang kata Tuhan Yesus, sinar itu adalah Tuhan Yesus. Tapi sinar itu malah agama yang lain, pemimpin agama yang lain. Seperti itu, iya. Jadi dia bilang, saya akan bilang sama Pak Kepala Sekolah, saya tidak bersedia untuk melakukan itu. Saya bilang ada yang lain yang lebih dahulu kamu harus lakukan. Apa itu? Coba berdoa supaya kamu tidak disuruh lagi. Iya, memang dia belum pernah mau melakukan itu. Ya, berdoa supaya kamu tidak disuruh. Berdoa. Tuhan lebih besar daripada kalau kamu ngomong dengan kepala sekolah. Iya, jadi dia bilang oke. Jadi dia mulai berdoa untuk itu, mulai berdoa. Iya, dan sejak hari itu wali kelas itu tidak lagi mengatakan kepada dia, nanti hidupkan ya gitu, enggak lagi. Jadi akhirnya dia bilang, besarnya Tuhan itu ya, dalam hal yang seperti ini pun aku ditolong juga gitu. Jadi aku bilang, banyak kalilah yang Tuhan telah perbuat dalam hidupmu. Iya, maka harus ada hormat dan takut akan Tuhan dalam hidup ini. Seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang berhubungan dengan gelap itu memang kita harus sangat keras, ketat. Tetapi apa yang berhubungan dengan yang bukan kegelapan, ya kita masih bisa menerima dalam batas-batas yang batas-batas tertentu. Iya, tapi kita ini multi culture, kita ini dari berbagai latar belakang keluarga, ya, suku. Ya, jadi kalau untuk orang Karo, kami orang Karo bisa mengerti dan tahu batas sampai di mana ini yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Jadi adalah PR bagi suku-suku lain ya yang kita bersama-sama di sini untuk juga membawa budaya sukunya kepada Tuhan. Supaya sebelum hari-hari tertentu akan datang, kita ya sudah membawa itu kepada Tuhan dan mengerti bagaimana kita bisa menjadi benar dalam apa yang kita hadapi. Iya, karena tidak mungkin kita tidak bergaul dengan manusia. Ya, tidak mungkin kita harus pindah ke sebuah kaki gunung dan kita saja di sana. Kita pasti berhubungan dengan manusia lain dan dalam relasi hubungan satu dengan yang lain ini, bagaimana kita benar-benar menjaga kita hidup benar. Bagaimana kita menjaga kita hidup dalam relasi yang benar, bukan relasi yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya pernah bilang sama Tio, coba pelajari suku Batak ini Tio dengan segala yang ada di dalamnya. Sejauh manakah ini kebudayaan, semanakah ini yang sudah okultisme di dalamnya. Supaya jangan nanti ketika satu kejadian terjadi, di situ baru kita cari tahu dan bingung. Iya, dan di sini ada orang Nias juga ya, harus juga dibawa kepada terang apa yang dihadapi dalam acara-acara yang ada. Supaya akhirnya kita juga bisa menjadi benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, salib Yesus memang meniadakan perseteruan. Salib Yesus menyatukan, tapi tidak berarti dalam penyatuan itu ya kita menjadi
berdosa. Dalam penyatuan itu kita menjaga dalam batas-batas kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ini saya pikir sangat penting. Jadi salib menghasilkan tadi hubungan dengan Tuhan, tapi salib juga menghasilkan perseteruan dengan manusia itu menjadi perdamaian oleh salib. Maka harus juga ditanya dalam hati kita, masih adakah orang dengannya kita belum berdamai sampai hari ini? Masih adakah orang yang sampai hari ini itu belum selesai? Ya, saya heran juga kenapa beberapa minggu ini topiknya kok ke situ gitu ya. Iya, apakah ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kita soal bagaimana kita menyelesaikan ya hubungan satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan ada di tengah-tengah satu dengan yang lainnya. Ada satu bagian yang tidak disinggung di sini, yaitu sebenarnya damai sejahtera dengan diri. Karena salib itu membawa 3 perdamaian. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, tetapi juga damai dengan diri. Karena banyak orang seperti yang diceritakan di sekolah minggu tadi tidak bisa menerima diri sendiri. Sudah pun tua, tidak nyaman, artinya tidak sampai kepada sebagaimana Kristus menerima aku menerima diriku. Ya, dalam Kristus menerima kita, dia membersihkan kita dan menguduskan kita. Dan dalam Kristus menerima kita, kita juga ya menerima diri. Ya, dalam batasan-batasan yang tertentu, dalam arti kata ya menerima diri bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, tapi hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita juga tetap harus dibawa kepada Tuhan. Bukan berarti ketika Kristus menerima kita, mengasihi kita, mendekap kita sebagaimana kita ada, ya maka dia tidak mengganti baju kita. Dia mengganti baju kita dengan pakaian kekudusan yang dia berikan kepada orang-orang yang telah ditebusnya, dengan pakaian kebenaran yang telah disediakannya bagi orang yang ditebusnya. Dan karena Tuhan menerima kita untuk memuliakan Tuhan, kita juga harus bersedia ya dibersihkan dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ilustrasi tentang ikan ini saya tidak tahu sumbernya, apakah Pak Bangun atau Ibu Bangun ya. Iya, bahwa dia pernah saya dengar berkata bahwa jikalau kolam ikan sudah dikuras, itu enggak ada ikannya. Jadi kalau dipancing pun pasti enggak dapat. Itu berarti di dalam enggak ada ikan. Tapi kalau masih banyak ikannya, kadang ikan ini saking banyaknya, enggak pun dipancing dia, loncat-loncat dia ke atas. Iya, sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita adalah keluar dari hati kita. Kalau hatinya sudah dibersihkan, bersih juganya keluar. Ya, karena sudah dikuras tadi, enggak keluar lagi dia. Tapi kalau belum dikuras hati kita ini dari dosa, ya, jangankan dipancing, enggak dipancing pun keluaran dia, loncat-loncat dia, menunjukkan diri dia. Iya, maka kita ngomong dengan orang lain di sana, loncat dia. Iya, kita bertemu lagi dengan orang di sana, loncat lagi dia. Seperti itu. Iya, maka sungguh-sungguh ya, salib Kristus tadi membuat kita benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Tuhan menerima kita, di dalam Tuhan kita semakin diubahkan terus-menerus, sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Iya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita lihat dalam hidup kita, apa yang dikerjakan oleh salib Kristus tadi. Apakah ini sudah terjadi? Ada damai dengan Allah, tidak sembunyi lagi tadi, ya, tidak melarikan diri, ya, tapi menunggu Tuhan, menunggu dengan kesadaran, menantikan kalaupun ada Tuhan tegur, menantikan apa yang Tuhan mau katakan, iya, bahkan pada hari-hari yang akan
semakin senja, ketika usia kita semakin bertambah, kita harus menerima juga realita, dan hendaknya kita juga akan mati baik di dalam Tuhan. Dalam arti kata, kita memang siap untuk pulang. Bukan kita meminta untuk pulang. Saya dulu sering minta pulang ya. Iya, bukan meminta, tapi memang itu akan terjadi. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang tersulit. Karena kematian selalu mendatangkan air mata. Mungkin air mata juga bagi yang pergi, mungkin air mata juga bagi yang ditinggalkan. Tapi inilah realitas oleh karena sudah keluar dari Taman Eden yang pertama. Untuk memasuki taman surga, taman yang terakhir, harus memang melewati jalan ini. Siap atau tidak siap, jalan ini harus dilalui, dan mari kita menyiapkan diri, ya. Walaupun waktunya entah 25 tahun lagi, walaupun waktunya mungkin bagi yang masih muda 50 tahun lagi, tapi 100 tahun lagi saya rasa tidak mungkin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita berdamai dengan Tuhan. Perlu diantara kita juga selesai. Ya, kadang-kadang sudah mengkak-engkak baru kita mau berdamai dengan Tuhan. Ngaku dosa pun sudah susah. Selagi kita masih sehat, mari kita selesaikan. Selagi kita masih, pikiran kita masih terang, mari kita selesaikan. Baik dengan Tuhan, baik dengan manusia. Iya, jangan ada lagi yang kita biarkan tinggal di dalam hidup kita. Mari kita selesaikan juga, mungkin ada trauma masa lalu, mungkin ada kepahitan di masa lalu. Iya, mungkin ada hal-hal yang terus kita bawa-bawa dalam hidup kita. Kita perlu selesaikan itu. Iya, supaya benar-benar ya, artinya kita menjadi bersih dan kita siap setiap saat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan lagi pendatang, sekalipun kita bukan orang Yahudi, sekalipun kita bukan keturunan Abraham secara darah. Kita tidak lagi pendatang, kita tidak lagi orang asing, tapi kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Berarti ada ya, orang-orang kudus ini punya kewargaan ya. Ya, itulah kerajaan Allah, sama-sama warga kerajaan Allah. Dan disebut tadi di sini orang-orang kudus. Orang yang ditebus itu disebut orang kudus. Secara legal dia sudah diselamatkan, dikuduskan oleh Tuhan. Tapi secara praktika juga harus hidup dalam kekudusan. Iya, jadi kita warga kerajaan Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Dan kita juga anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Allah punya anggota keluarga di bumi ini, yaitu orang-orang yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal. Sekalipun kita punya keluarga dari darah, dari nenek moyang kita, ya, tapi kita punya kewargaan yang lain. Dan dalam kerajaan sorga, menjadi warga sorga, ada raja sorga yang harus kita dengarkan. Ya, kita sudah pindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan Allah. Kita sudah pindah dari kerajaan yang dulu dikuasai oleh dosa dengan kerajaan yang dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh Tuhan sendiri.
Ya, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia, tapi sudah berbeda kewarganegaraan. Sekalipun kita hidup di dalam dunia, sebagai warga Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan Allah. Dan kita harus mendengarkan, ya, undang-undang di Indonesia harus kita hargai, tapi undang-undang kerajaan Allah terlebih lagi harus kita hormati. Oleh karena Kristus Yesus adalah Tuhan, adalah Raja dalam kerajaan itu. Ya, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah Raja, kita adalah bagian dari kerajaan itu. Kalau kita sudah diselamatkan. Dan kita adalah keluarga Allah katanya tadi. Berarti Allah memiliki keluarga, yaitu anak-anaknya yang sudah ditebusnya di bumi ini. Dan anak-anaknya inilah yang akan dibawanya kepada kerajaannya pada waktunya tiba. Sebelum itu apa yang terjadi? Ya, sebelum itu kita harus dibangun. Kita harus dibangun seperti tumbuhan harus bertumbuh. Kita juga seperti bangunan yang dibangun, ya, yang benar-benar tersusun rapi. Semua anggota, semua orang yang telah diselamatkan adalah bagian dari bangunan itu yang menjadi tempat kediaman Allah yang akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebesarannya, kekuasaannya, untuk menyatakan siapa Dia, menyatakan juga kehendaknya. Iya, maka kita perlu tumbuh. Kita perlu bukan kerdil, ya, bukan bonsai, tapi kita betul-betul bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sehingga sebagai tempat kediaman Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan itu akan terlihat dari hidup kita, ya, dari cara kita hidup, dan juga dari bagaimana kita berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus benar-benar mengingat akan hal ini. Tidak bisa berhenti pada dari mana tadi kita diambil. Ya, kita lanjut setelah darah Yesus membasuh kita. Ada tadi perdamaian, ya, sehingga kita tidak lagi bermusuhan. Dengan Allah tidak, dengan manusia tidak, dengan diri kita pun tidak marah-marah lagi kepada diri kita di depan kaca. Dan kita bertumbuh, kita dibangun. Semua kita yang adalah tubuh Kristus, semua kita yang adalah bangunan Allah. Ada yang menjadi dindingnya, ada yang menjadi jendelanya, ada yang menjadi pintunya, tapi semua itu berguna. Walaupun kita mungkin hanya sekrup, tapi sekrup pun berguna. Karena tanpa sekrup pintu itu tidak akan lengket. Itu sebabnya tidak ada orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tidak berguna. Karena itu jangan lagi keluar dari mulut kita, apalah aku ini. Apalah aku ini gak berpendidikan tinggi. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Walaupun kita sekrup, cuman sekrup pun berguna. Rapih tadi tersusun, Tuhan tahu bagian-bagian dari masing-masing. Tuhan tahu apa yang bisa dikerjakan oleh masing-masing. Sehingga, ya, kerajaan Allah tadi, keluarga Allah tadi, bukan keluarga Allah yang segitu-segitu saja, tapi ini akan bertumbuh, ini akan berkembang, ini akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Saya bersyukur untuk banyak orang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tapi ingat, pelayanan di luar sana masih sangat luas. Ada banyak orang yang stres. Ada banyak orang yang tidak punya pegangan. Siapa yang akan masuk ke tengah-tengah mereka? Siapa yang akan memberitakan kabar baik kepada mereka? Bahwa ada Yesus yang sudah tadi melenyapkan, ya, perseteruan itu. Ada Yesus yang membuka jalan masuk ke sorga kepada Bapa. Ada Yesus yang membawa damai sejahtera dalam hati setiap hari, setiap waktu. Bahkan ada Yesus yang membawa perdamaian
di antara suami istri yang bertengkar, di antara bapak dan anak yang tidak ada damai, di antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dan berapa lama lagi ada orang terus menangisi nasibnya, menangisi dirinya. Ya, menangisi dari latar belakang mana dia ada. Ya, bahkan penderitaan yang pernah dia alami di bumi ini. Sampai berapa lama lagi? Kristus sudah mati. Dan dia mau. Dan dia berkuasa untuk mengampuni dan menyelesaikan semua itu. Kita menjadi ciptaan baru dan kita benar-benar baru dan hidup. Tidak sama lagi dengan dulu. Masa lalu adalah masa lalu. Jikalau iblis mengingatkan masa lalu, kita bisa mengatakan itu benar, tetapi darah Yesus sudah menyucikan dan menutupi lembah masa lalu itu, sehingga tidak ada lagi lembah itu yang terus menganga dalam hidup kita, yang membuat kita tidak maju-maju, yang membuat kita tidak dapat berbuat apapun untuk Allah yang sudah mengasihi kita. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan akan hal ini. Salib luar biasa sekali. Ya, salib Kristus ini sangat mahal. Salib Kristus ini membawa perubahan yang tidak akan pernah sama lagi ke dalam sebuah kehidupan. Baik kehidupan pribadi, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan bergereja juga. Supaya kita belajar menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang sehat satu dengan yang lainnya. Supaya kita menjadi benar, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Masih ingatkah kita doa Tuhan Yesus? Agar mereka satu, supaya dunia tahu bahwa Allah ada, bahwa juru selamat ada, bahwa keselamatan itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga yang damai akan menjadi berkat bagi orang lain. Pribadi-pribadi yang kemanapun membawa damai akan menjadi berkat bagi orang lain. Gereja yang membawa damai akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, hubungan yang baik satu dengan yang lain akan membuat orang tertarik. Mengapa mereka bisa seperti itu? Dan cerita tentang Tuhan Yesus akan bisa bergulir bahwa Yesuslah yang membuat jurang pemisah itu betul-betul terjembatani, jurang pemisah itu ditutupi oleh darah Tuhan Yesus. Iya, mari kita merenungkan akan hal ini ya. Sudahkah berdamai dengan Tuhan? Sudahkah di antara kita selesai? Dan dengan diri kita, masihkah terus kita mengingat masa lalu? Bolehkah itu diselesaikan? Dan kalau kita mengingat itu, ya, dan iblis mendakwa kita lagi di situ, kita bisa menjawabnya, darah Yesus sudah menyucikan aku. Aku memang benar demikian. Aku memang kotor, aku memang najis, aku memang salah. Tetapi aku telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan darah Yesus sudah menyucikan aku dari dosa itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus, mengingatkan kami lagi, kami bukannya orang berharga, oleh karena kami bukan orang Yahudi. Kami bukan orang berharga karena kami adalah orang yang najis, orang yang kotor, dari keturunan penyembah berhala. Bahkan kami sendiri pun melakukannya. Kami sendiri pun ikut terlibat di dalamnya. Entah langsung atau tidak langsung, kami semua terlibat di dalamnya. Dan kami tidak layak untuk dikasihi. Kami layak untuk dihukum selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah menjadi jembatan, yang sudah mati di kayu salib, yang darahnya tertumpah, sehingga kami bisa beroleh jalan masuk kepada Allah, kepada Bapa. Dan hidup kami yang kacau bisa diperbaiki, diubahkan oleh Tuhan.
hubungan-hubungan yang tidak beres juga bisa Tuhan tolong untuk diselesaikan. Kiranya Roh-Mu yang bekerja, supaya kami melihat pekerjaan salib ini bukan vertikal saja, tapi juga horizontal. Dan itu juga membuat kami bisa mengasihi diri kami di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami sulit untuk menerima diri. Karena tanpa Tuhan kami bisa menyakiti diri dengan berbagai-bagai cara. Tetapi Engkaulah Allah yang menyelesaikan semua kehancuran yang kami perbuat itu ya Tuhan. Sehingga hidup kami kembali bisa dibaharui, hubungan kami dengan yang lain dibaharui. Oleh karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengampuni dan menyucikan kami dari dosa. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan atas kami, supaya tidak sia-sia arti salib ini bagi kami. Kalau tembok itu sudah rubuh-rubuhlah itu dalam hidup kami. Sehingga kami hidup dalam hidup yang baru, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara korporat, bersama-sama sebagai umat Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kami ya Tuhan, supaya dalam masa kami bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan, kami dibangun, kami bertumbuh, kami terus-menerus akan dibaharui oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi bangunan yang layak didiami oleh Tuhan. Dan kami menjadi bangunan yang bisa dilihat dan yang akan menjadi mercusuar dan yang juga akan bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Supaya kami juga bisa membawa orang lain kepada keselamatan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing. Lembutkanlah hati kami supaya tidak ada lagi pembelaan diri. Selidikilah kami supaya nampak apa yang ada di dalam, karena itulah yang terpancar keluar. Kami berdoa supaya kalau masih ada di dalam hal-hal yang kotor, yang tidak benar menurut Tuhan, kami tidak lagi membelanya, tapi kami membukakannya, membawanya kepadamu ya Tuhan, supaya sungguh kami dibersihkan dan menjadi ciptaan baru sebagaimana yang Tuhan katakan. Lembutkanlah hati setiap orang yang mendengar firman-Mu, supaya jadilah firman-Mu ini dalam hidup kami semua. Dan kami yang sudah bertobat menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang dibangun di atas Kristus, di atas pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, baik para rasul, baik para nabi, dan pada hari ini oleh hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu. Engkaulah Allah yang memberkati kami dengan berkat yang khusus pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kami bersedia menjadi teman sekerja Tuhan di bawah matahari. Dan orang bisa melihat lewat hidup kami, lewat gaya hidup kami, lewat perkataan kami, lewat respon kami, supaya orang akan melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkaulah Allah dulu yang mendirikan gereja-Mu, supaya Engkau membaharui terus, supaya kami tetap menjadi terang bagi sekeliling kami, bahkan sampai kepada ujung-ujung bumi. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.